Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Sahara, salah satu tenaga pendidik di UPT SDN Randusari, Kota Pasuruan. Tidak terasa sudah lebih dari 1 tahun kita berada dalam masa pandemi ini. Berbagai dampak yang terjadi di Indonesia tidak terkecuali terjadi juga dalam dunia pendidikan. Namun, berbagai cara juga sudah kita upayakan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan syukur alhamdulillah, tahun pembelajaran 2021-2022, sekolah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan-ketentuan baru. Di antaranya seperti mematuhi protokol kesehatan, membatasi jumlah siswa di dalam kelas menjadi 30% jumlah siswa di dalam kelas, dan mengurangi jam pembelajaran menjadi 30 menit per jam pembelajarannya. Berita ini memberi hawa segar bagi peserta didik, wali murid, maupun tenaga pendidik. Saya selaku guru inklusi atau guru pembimbing khusus merasa perlu untuk mengejar ketertinggalan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus yang berkurang karena komunikasi yang minim ketika masa pandemi. Karena pada dasarnya peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan komunikasi dua arah secara langsung dalam proses pembelajarannya. Berikut ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas yang saya lakukan melalui pembelajaran individual yang bermakna di UPT SDN Randusari. Yang pertama, perencanaan yang saya lakukan yaitu mengumpulkan riwayat kesehatan, riwayat keluarga, mengamati kemampuan dasar PDBK, dan merencanakan PPI atau program pembelajaran individual. Yang kedua, pelaksanaan yang saya lakukan yaitu menentukan jadwal pembelajaran individual di ruang sumber di luar jadwalnya berada di ruang kelas. Dan yang kedua, melaksanakan pembelajaran individual tersebut dengan menarik. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut yang saya lakukan, menuliskan evaluasi kemampuan PDBK yang sudah dijalani selama PPI, dan yang kedua, membuat PPI tahap kedua dengan kompetensi yang ingin dituju selanjutnya. Beberapa peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah kami yang mengalami hambatan intelektual mengalami kemunduran dalam kemampuan membaca, memahami bacaan, maupun berhitung selama masa pandemi. Huruf dulu, apa ini? A, B, C, D, E, F, G, H. Ambil buku cerita, kamu pilih sesuka kamu yang kamu mau, ya. Untuk itu, pembelajaran individual perlu dilakukan secara lebih intens daripada sebelumnya. Pembelajaran individual yang saya berikan di ruang sumber dengan bervariatif, bisa di ruang perpustakaan, di ruang sumber sendiri, ataupun di taman. Pembelajaran individual ini saya fokuskan kepada kemampuan membaca pemahaman, dan juga berhitung melalui media-media yang menarik seperti loto, kartu belajar atau flashcard, ataupun puzzle. Semangat baru pun akan tumbuh dalam diri peserta didik berkebutuhan khusus untuk melaksanakan pembelajarannya dengan baik. Hal tersebut terlihat ketika ia masuki ruang sumber, mereka akan berkata, "Hari ini kita akan belajar apa, Bu Guru? Dengan itu puzzle, dengan itu kartu belajar, atau dengan itu loto." Pembelajaran tatap muka terbatas ini mengajarkan kita untuk selalu fokus kepada peserta didik di bawah tekanan waktu pembelajaran yang semakin minim. Media pembelajaran yang interaktif ataupun penjelasan tambahan sangat diperlukan untuk menunjang kemampuan peserta didik, tidak terkecuali peserta didik berkebutuhan khusus. Semoga pandemi ini segera berakhir dan peserta didik bebas berlarian dan berkreativitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat guru!